دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله نور الحبيب البصير والكون كل إله مسألة يسير Tanpa memperpanjang kalam, karena minggu kemarin ya, kita belum memberikan kesempatan untuk sambutan sepatah dua kata dari pengurus Masjid Khairul Bariyah. Oleh karenanya saya mohon izin kepada para dewan guru dan juga jamaah sekalian, sebelum kita dengarkan tausiah yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Fahmi, kemudian dilanjutkan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Hidayatullah. Oleh karenanya saya minta waktunya kepada ayahanda kita, guru kita yakni Al-Mukarram Ustaz Jamadi untuk memberikan sambutannya. Ya tafadhal masykurah. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Nah, cakep nih suaranya nih. Tadi suara jelek jadinya. Tes. Nah, cakep dah. Ya. Pertama-tama yang terhormati sekaligus presidennya Masjid Taklim Fatimiyah, guru kita bersama Kiai Haji Habib Syukur Makmun, dan yang sama-sama kita hormati guru kita Haji Fahmi bin Fahmi doang, ingatnya saya soalnya. Kalau panjang namanya saya jadi bingung. Maaf ya, kalau namanya binnya saya lupa. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Sanusi, Ustaz Dadang Iskandar, Ustaz Ayatullah, Ustaz Masani, Bapak RT kita yang punya tempat dan punya wilayah. Hadirin sekalian yang saya nggak sebutnya atu-atu karena dia bukan sekolahan, dia juga bukan, saya juga bukan guru sekolah, jadi saya moderator banyakkan. Jalannya nggak ada, lupa saya namanya kenal. Dari anak saya kenal, saya belum bari atu doang yang kenal. Anak saya kenal. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan bermacam-macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan pengajian dalam rangka rutinitas setiap hari Senin yang dipimpin oleh guru kita Kiai Syukur Makmun. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita semua dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusan-urusannya dunia maupun akhiratnya. Salawat dan iring salam tak lupa kita sampaikan kepada kita Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya. Insya Allah kita sebagai umatnya yang selalu berada dalamnya. Hadirin sekalian jamaah taklim Fatimiyah yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang kedua kali menempati pengajian di sini. Alhamdulillah kami terima kasih kepada guru-guru kita yang sudah membimbing anak-anak kita. Ini kalau di mana-mana dari ini bulan puasa lagi pada main gitar di mana-mana nih, ada pemol, PTC. Alhamdulillah dengan pimpinan beliau pada malam hari ini kita sama-sama duduk di sini pengajian. Mudah-mudahan anak-anak kita diberikan pelajaran oleh guru kita ini mendapat bermanfaat. Terutama anak saya sering mancing mulu. Betul. Ya dia jangan mancing mulu. Duduk bisa sama. Biasanya kan bukan aja dia mancing ini.
Alhamdulillah ada pengajian jadi ada di sini, rajin dia. Minta wudhu, ambil wudhu tolong, gosong. Biarin memang saya suruh. Kalau ngaji mah boleh, kalau nggak boleh. Alhamdulillah jadi ikut ngaji dia. Alhamdulillah, rawi aja bisa, indah pasarannya bisa dibaca. Dengan apa dekat berkah guru kita, Yesus Kristus memberikan guru kepada anak-anak kita semua ini. Ya kita doain guru-guru kita. Ini kalau ada pengajian ini nih, pada kemana nih anak guru coba pikirin ini. Alhamdulillah, nih yang biasa nongkrong di jalanan, mabuk kita segala macam, saya gohor udah rumah. Tapi ini waktunya pengajian, alhamdulillah. Ya benar di sini, alhamdulillah nih saya bisa ikut ngaji di Olbaria. Mau dibawa saya kejauhan, naruh ongkosnya. Kalau sini saya bisa ikut ngaji kalau di sini, insya Allah. Ya, karena kalau sana jauh naik motor, wah kalau ribet pokoknya. Alhamdulillah, ya pengajian di Olbaria ini udah 2 malam, insya Allah bisa terusnya nanti. Juga ya pada dewa-dewa guru kita yang hari pada malam hari ini, ya yang sudah membimbing kita semua. Jadi bukan ini pengajian kita, ada guru kita juga ada. Kalau bisa nih jangan pelatihnya dia, guru ikut juga kalau saya begitu. Ya. Iya, jangan pakai beliau, bantuannya kan guru sedikit bantu dia kan gitu. Kan jadi banyak, jadi satu nih Pak. Jadi lebih mantap lagi pengajian kita, anak-anak kita lihat di sini nih. Di mana nih? Tuh agak ada. Ini dari mana-mana kan sama nih, dari wah jauh-jauh semua kayaknya. Ibu juga nih jauh semua kayaknya Mang. Bukan dari Kampung Mangga aja, Mampangan aja bukan ya. Tentunya di Beji Timur, Beji wah ada banyak pokoknya alhamdulillah bisa duduk di tempat ini. Dan saya sebagai pengurus mengucapkan terima kasih atas kehadirannya ya ibu-ibu sekalian. Ibu bapak-bapak enggak? Ibu ya? Ibu ada? Ibu ya semua ada pokoknya hadir pada malam hari ini. Kita semua dapat berkah dari Allah SWT. Dan saya sebagai pengurus tentunya terima kasih kepada guru kita yang sudah membimbing anak-anak kita dengan masain patimnya ini. Mudah-mudahan sekali lagi ya saya pengurus, Bapak RT juga emang datang kemari sebagai putusan dari patimnya ngomong kepada saya, katanya mau ngaji Pak, katanya di Olbaria, yang ngaji dikasih, kalau lu dalam di sini gue melin. Ya, kalau ngaji masa yang ada orang ngaji, siar kalau bisa kita anak-anak muda kita di sini, biar orang tinggal semua di pasar. Ini biar orang ngaji, orang ngaji ntar semua atu-atu, jadi pikir-pikir ikut ngaji atu lagi nih. Jadi 2, 4, besok tambah lagi 5. Saya ini sekarang nih, padahal dikit kan banyak. Kemarin Monosero atuh, sekarang udah datang, masa udah datang, dia datang. Saya datang juga. Tapi saya datang belakangan, nongkrong di belakang dulu merokok. Ya saya terima kasih kepada guru kita persediaannya ini Pak Timia yang sudah lama memang saya juga rindu banget sama dia. Ya, memang guru saya juga ya. Guru macam-macam dia mah, rinduan juga sama saya sama. Pokoknya mantap dah. Nih guru kita doain nih biar sehat badannya. Biar dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasi'il iqdar wa jazilin nawal. Asyhadu an la ilaha illallahul azizul muta'al wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu maula bilal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nurul jalali wal jamal wa ala alihi wa ashabihi khairu sahbin wa Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk kita hadir duduk di majelis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, yang insyaallah Allah tambah keberkahan untuk diri kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan yang besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in dan seluruh umat beliau. Dan insyaallah termasuk kita umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wa asatidatul aizza, guru-guru kita yang dihormati Allah, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu karena juga waktu dia sudah malam. Alhamdulillah Allah tambah keberkahan juga untuk diri kita pada malam bulan suci Ramadan ini. Allah masih berikan kita kesempatan kita untuk berzikir pada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak bikin kita lalai, Allah enggak bikin kita sibuk dengan urusan-urusan duniawinya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memilih kita, menggerakkan hati kita
untuk kita berzikir di sini sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau meriwayatkan daripada apa yang Tuhannya firmankan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Man dzakarani khaliyan dzakartuhu khaliyan wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun min mala'i." Barang siapa yang mengingatku, menyebutku, berzikir kepadaku di dalam kesendiriannya, aku mengingatnya di dalam kesendirianku. Dan barang siapa yang mengingatku, berzikir kepadaku, mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam suatu kelompok, aku akan mengingat nama orang tersebut di dalam suatu kelompok, yang mana kelompokku ini lebih mulia daripada kelompoknya. Ya. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini Allah pilih kita untuk kita bisa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh ditanya sekarang Allah lagi ngapain? Allah lagi nyebutin nama kita satu persatu. Hada abdi fulan bin fulan dzakarani, hada abdi fulan bin fulan dzakarani. Saat ini Allah lagi nyebutin nama kita satu persatu. Ini fulan bin fulan lagi apa? Lagi mengingatku, lagi berzikir kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga apa? Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah kasih hidayah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Jadi yang namanya hidayah itu enggak semua orang dapat. Syuf, ya. Hidayah bukan masalah bukan ini. Jadi orang datang ke majelis itu maunya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk di sini itu karena hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berapa banyak orang yang tahu tentang majelis kayak begini tapi dia enggak mau datang nih hari. Kenapa Allah cuma pilih kita? Kenapa Allah enggak pilih saudara-saudara kita yang lain? Apa Allah enggak adil? Hah? Hidayah itu bukan semua orang bisa dapetin. Hatta Nabi pun, syuf, Allah pernah negor, pernah tahu negor. Allah pernah bilang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah bilang, innaka lam tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Allah bilang sama Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sungguh engkau itu gak bakalan bisa ngasih suatu hidayah pada siapa saja yang kau cintai. Ya. Ente gak bakalan bisa ngasih hidayah pada siapapun yang ente cintai. Akan tapi hidayah itu Allah berikan kepada siapa yang mau dan siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang mau dan siapa yang Allah kehendaki. Kalau kita mau, Allah pasti mau. Iya. Tapi kalau Allah mau, belum tentu kita pasti mau. Coba kita lihat sekarang saudara-saudara kita di luar sana. Mereka pikirannya sekarang, himmahnya itu, jiwanya itu fokus pada hal-hal yang apa? Manfaat. Gak ada manfaatnya sama sekali. Mereka saudara-saudara kita sekarang sibuk nyari baju lebaran, sibuk nyari apa lagi? Nyari duniawi. Ya. Kalau boleh ditanya, baju lebaran kita bisa gak kita bawa nanti ke akhirat? Hah? Ente beli gamis, beli sarung yang paling mahal. Bukan BHS lagi, HBS. Habis tuh sarung. Ente beli sarung yang paling mahal, yang jahitannya itu nggak ada jahitan. Bisa ente banggain di depan Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Tapi apa yang ente bisa banggain? Di majelis, di masjid. Kelak di suatu saat nanti, ya, di mahsyar, di masjid, di tanah, di sejadah yang kita dudukin, dia bakalan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, saya menjadi saksi bahwa fulan bin fulan duduk di atasku dan dia berzikir kepadamu wahai Rabb. Tapi kalau baju, kalau kita sekarang lagi beli baju, nyari hal-hal duniawi, ada deh saksi yang khair buat kita. Ada saksi-saksi yang baik buat kita nanti di akhirat? Gak ada. Kita juga udah dewasa, jadi kita bisa milih-milih
hal-hal yang mana yang baik dan yang mana yang kurang baik. Ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Daripada kebaikan seorang muslim itu dia meninggalkan apa yang enggak ada manfaatnya sama sekali buat dirinya. Ente ngomong bercanda sama orang yang kalau nggak ada manfaatnya Hasan kita tinggalin. Ente ngapain lagi yang kalau kagak ada manfaatnya Hasan kita tinggalin. Ya, Hasan kita tinggalin. Kita pilih tempat yang mana itu mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini udah akhir bulan Ramadan ya. Udah akhir. Siapa yang bisa menjamin diri kita ini dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala? Ada yang bisa? Hah? Siapa yang bisa menjamin diri kita ini keluar daripada bulan suci Ramadan kita dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala? Apa kita belum dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita sudah tahu nih hadis, ini riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau di atas mimbar, beliau faqala amin. Beliau langsung tiba-tiba beliau ngomong amin. Lalu seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang kau aminkan?" Beliau menjawab apa? Tadi Jibril datang padaku. Atanya Jibril datang padaku dan dia bilang, "Ya Rasulullah, man adraka Ramadan falam yughfar lahu abadahu Allah." Fa ya Rasulullah, qul amin. Qala Rasulullah amin. Jibril bilang padaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mendapat di bulan suci Ramadan, dia umurnya nyampe bulan suci Ramadan dan dia keluar daripada bulan suci Ramadan, dia enggak dapat maghfirah atau pengampunan daripada Allah, abadahullah. Allah jauhin dia daripada segala sesuatu ini. Allah jauhin dia daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rasulullah, kata Jibril, bilang amin, doain amin biar tuh orang jauh daripada segala sesuatu ini. Apa Rasulullah bilang? Amin. Rasulullah doain amin. Terus sekarang pertanyaannya, kita ini kira-kira dapat gak pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala? Kita ini dapat gak pengampunan atau secercah atau sedikit daripada pengampunan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa jamin diri kita ini keluar Ramadan kita dapat maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala? Apa yang tambah kita lebih busuk daripada kita sebelum masuk bulan suci Ramadan? Semangat kita ini model-model kayak kita ini sehari 2 hari kita semangat ibadah, 2 hari 3 hari kita bolong puasa. Kita puasa tapi kita nggak sholat. Kita sholat, kita puasa, kita nggak taraweh. Kita nggak mau baca Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Al-Quran itu adalah surat cinta. Tahu surat cinta? Ente punya orang tua. Ente punya orang tua. Orang tua ente ngirimin ente surat. Ente nggak bisa baca tuh, ngeblur bacaannya. Kayak hati kita nih ngeblur semua. Kita nggak bisa baca, sedih gak kita? Kita udah nggak pernah ketemu orang tua kita dapat surat daripada orang tua kita nggak bisa baca. Ya Allah nih orang tua kita ngomong apa ya kita nggak bisa baca. Tulisannya ngeblur. Yang padahal setiap harinya, setiap bulannya dia yang kasih kita nafkah, dia yang kasih kita rezeki. Oke, dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang ngasih ente rezeki? Padahal setiap harinya kita ngasih Allah maksiat, ngasih ente nafas gratis. Kita ngasih Allah Subhanahu wa taala kemungkaran. Allah ngasih kita apa lagi? Banyak bermacam-macam nikmat. Tapi kita ngasih kepada Allah Subhanahu wa taala hal-hal yang gak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha Rahman, Maha Rahim kita punya Tuhan. Maha baik kita punya Tuhan. Kita kalau punya orang tua, kalau kita menjaga dulu habis kita. Ya, habis kita. Sekarang saya mau nanya, udah ada yang hatam kita di bulan suci Ramadan ini Al-Quran? Siapa yang hatam? Siapa yang hatam?
Buat siapa yang kalau dapat notif WA atau notif yang lain-lain nih dari orang yang dia suka, apalagi itu orang batil, dia belum muhrimnya dia langsung buka, atau belum kedengeran tuh notifnya, semenit pokoknya dia lagi typing, lagi ngetik, udah dibuka. Oh, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis, udah ngasih kepada kita. Lewat siapa? Lewat Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini juga nganterin Al-Quran pada kita, bukan hanya cuma nganterin wahai umatku ini Quran. Enggak, Nabi Muhammad harus diusir dulu daripada kampung halaman. Kita mau nggak diusir daripada kampung halaman kita buat belain orang lain? Kita ada gak hubungan keluarga sama Nabi Muhammad? Hah? Ada gak kita hubungan keluarga sama Nabi Muhammad? Tapi kenapa Nabi Muhammad tuh begitu cintanya sama kita? Sebetulnya kalau kita lihat-lihat ini, cinta kita sama Nabi Muhammad tuh bertepuk sebelah tangan. Nabi Muhammad yang cinta, kitanya yang obat. Nabi Muhammad yang suka banget sama kita, kitanya bodoh amat. Nabi Muhammad yang berjuang, kitanya menyelepekan, nyelepein perjuangannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ada kita khatam Al-Quran bulan Ramadan ini, ha? Ada nggak? Kalaupun udah khatam, ngerti kita apa yang dimauin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ente orang-orang hai baru kita jangan ya, lapar mau saya bawain makanan, mau aku bawain makanan, hah? Kamu lapar aku bawain makanan ya? Kita begitu sama orang. Tapi maunya Allah yang Allah udah tulisin, wahai hambaku nih, maunya aku. Nih saya udah lisin, aku udah tulis semua maunya aku. Coba satu aja kita turutin permintaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Tapi kenapa maunya itu apa? Kita maunya itu, ya Allah turutin dong sekali ini permintaan kita. Turutin ya Allah, turutin. Coba hati-hati, kita bisa kufur nikmat, tahu kufur nikmat. Hal yang gampang, yang kita sering lalai. Alhamdulillah nih hari, di malam kita semua sehat walafiat, benar. Ingat gak kita ini hari, kita sehat walafiat? Ingat gak kita? Hah? Ingat gak? Ingat apa enggak? Enggak, kita gak bakal ingat. Kalau nih hari kita sehat walafiat, ente syukur sama Allah. Tapi kalau nih hari ente sakit atau seminggu yang lalu ente sakit, ente nggak bisa bangun daripada tempat tidur, ente bilang sama saudara ente, ya bang, Ustaz, aneh kemarin seminggu nggak bangun dari tempat tidur, aneh kemarin seminggu sakit. Kenapa yang sakitnya lu itu? Kenapa yang sakitnya kita harus ingat? Kenapa yang gak enaknya kita harus ingat? Ente umur 25 tahun, mana? 24 tahun ente sehat walafiat. Ada ente ngomong begitu sama saudara ente, alhamdulillah saya 24 tahun ini Allah kasih kelancaran, keberkahan, sehat walafiat. Ada kita ingatkan begitu sama Allah? Hah? Ada? Kurang rasa syukur kita. Kurang rasa syukur kita. Model-model kayak kita ini apa? Kesempatan kecil banget buat masuk wa qalilun min ibadiyas syakur. Model gitu. Sedikit daripada golongan-golongan hambaku ini yang masuk dalam kategori asyakur. Asyakur itu adalah orang yang beda dengan syakir. Bahasa Arab orang yang bersyukur adalah syakir. Syakara yashkuru syakran atau enggak syukran, syakran. Wa huwa syakirun. Syakirin itu adalah fa'il, si pelaku. Adapun asyakur adalah orang yang syukurnya itu lebih. Orang yang bersyukur syakir, asyakur ada perbedaan. Syakir ente dapat nikmat daripada Allah, ente apa? Bersyukur. Kita bersyukur, kita dapat apa? Nikmat daripada Allah, kita bersyukur. Wajar, benar ya? Wajar kita bersyukur. Tapi asyakur, ente mau dapat nikmat, ente mau dapat musibah, ente mau dapat hal yang pahit, ente tetap bersyukur. Tuh, dipantas sedikit.
Kadang kita ini hatta dapat nikmat gede, ada kita langsung sujud syukur, langsung sholat kepada Allah. Yang ada kita ini nerima gaji kita hasil kerja keras gue. Allah kita kesampingin. Padahal Allah udah bilang sama kita ke dalam hadits qudsi, ya abdi, la tas'alni an rizqi ghad kama lam as'aluka an amali ghad. Wahai hambaku, jangan pernah tanya tentang apa rezekimu besok hari. Kita sering banget nanya sama Allah, ya Allah besok makan apa ya? Ya Allah lebaran besok beli baju pakai duit apa ya? Ya Allah besok apa ya? Bikin opor ayamnya belum kelihatan, santannya belum diperes. Ada Allah nanya, pernah nggak Allah nanya coba kasih satu hadis, kasih satu ayat yang Allah nanya besok amalan apa yang bakalan kita perbuat? Ada nggak? Ada nggak pernah Allah nanya, wahai hambaku besok engkau sholat gimana? Wahai hambaku besok engkau berpuasa bisa gak? Ada nggak pernah Allah nanya kayak gitu? Nggak ada. Model-model kayak kita ini gak usah pakai minta apa-apa. Banyakin kita istighfar. Ya, apalagi bulan suci Ramadan, banyakin kita minta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena istighfar, karena kita minta ampun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah satu-satunya kunci yang bakalan ngebuka semua bahasa kasarnya kesialan ente. Benar. Ente hidup sulit banget. Kita ini hidup ya Allah beban. Ibarat kita udah mikul karung itu terus kita dicambuk. Kalau kita ngerasain kayak gitu, kita istighfar. Ente kurang apa lagi? Ente udah tua tapi belum dapat jodoh. Banyakin istighfar. Gak usah pakai banyakin bedak sama glowingan muka. Gak usah pakai begitu-begituan. Banyakin istighfar, glowingin tuh hati. Gak usah pakai begitu-begituan. Ente belum dapat apa lagi yang ente mau? Ente belum punya anak, ente belum punya keturunan. Banyakin istighfar. Allah bilang apa di dalam surat apa? Di dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Allah bilang apa? Minta pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang Maha Pemberi ampunan. Yursilis sama alaikum midrara. Allah kalau ngasih curahan hujan sama kita itu midrara, enggak tanggung-tanggung, lebat. Hujan di bahasa Arab ini kiasan daripada rizki. Karena orang Arab itu hujan itu berupa rizki bagi mereka. Ya. Kalau kita kan enggak. Hati-hati di dalam hadis ada, jangan bilang kalau misalnya hujan turun, ya pakai hujan. Mangut. Enggak boleh, dilarang kita ngomong kayak gitu. Karena yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Allah bilang apa? Wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah bakalan ngasih kepada kalian itu apa? Wa yumdit itu memberikan tapi dengan pemberian yang terus menerus, mengulur-ngulur, terus menerus. Ente kalau dikasih sama Allah, ada Allah ngasih ente, wahai hambaku nih, satu kita dikasih sama Allah. Ini biasanya Allah memakai kata-kata wa yu'ti, ya, atau yu'ti. Allah ngasih pemberian satu, Allah ngasihnya satu. Tapi kalau wa yumditkum itu Allah ngasihnya terus menerus, nggak putus-putus. Ya, Allah nggak cuma ngasih 1, 2, 3, tapi Allah ngasihnya terus menerus. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah memberikan kalian apa? Harta-harta dan keturunan-keturunan. Jadi kuncinya apa? Minta pengampunan. Gak usah pakai mulut-mulut. Sebetulnya ini begini nih, gak usah pakai diceramahin lagi. Kita ini mahalul qiyam. Ya, kita mahalul qiyam apa? Terakhir nih. Baca apa itu? Hah? Rabbi faghfirli dunubi. Ada. Coba ente buka apa ya? Maulid yang dulu yang lain-lain. Ada minta ya Allah bagi rizki. Kalau ada bawa kita ke kemari. Ente temuin ada. Kita cambuk-cambukan, kalau enggak kita potong leher. Tapi kalau semuanya itu pasti semuanya ditutup dengan minta apa?
pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu dengan keadaan kita, ya alim sirri minna. Yang tahu dengan keadaan kita bukan diri kita. Tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah muluk-muluk minta rezeki. Enggak usah pakai begitu-begitu. Ente minta pengampunan. Kita kalau minta pengampunan, dosa kita luntur. Dosa kita luntur, Allah jadi gampang ngasih rezeki kepada kita. Ya, Allah jadi gampang ngasih rezeki sama kita. Jadi nggak usah pakai muluk-muluk kita habis sholat langsung ya Allah bagi mobil, ya Allah bagi motor yang enakan. Motor saya ini udah Honda Gebok, tahu Honda Gebok? Yang kalau digebok dulu baru nyala, mati ini kita gebok lagi. Ya Allah mau ganti motor, ya Allah mau perempuan, ya Allah mau pasangan, mau laki, ya Allah. Nggak usah pakai begitu. Coba kita minta istighfar, ya Allah ampuni dosa-dosa saya, ya Allah. Ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Tanpa yang kita minta, Allah ngasih kepada kita melebihi apa yang kita harapkan. Allah bakal ngasih sama kita apa? Hal-hal yang bikin kita kenyang. Ya, hal-hal yang bikin kita kenyang. Kita kalau boleh ngeliat guru-guru kita habis sholat ngapain? Imam-imam di masjid habis sholat ada gak minta langsung Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban haniyan mari, ada gak? Kalau ada terlepas kepala dari belakang. Tapi semua guru habis sholat dia bilang apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Padahal dia habis sholat, nggak habis bermaksiat. Tapi kenapa dia harus beristighfar? Kenapa kita harus beristighfar? Mungkin di dalam ibadah kita ini banyak cacatnya pada Allah. Mungkin di dalam sholat kita ini banyak kelalaiannya gitu. Di dalam kehusyuan kita ini banyak kita khusyuk masalah dunia nih. Nggak ada pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita ini minta istighfar, jangan lupa kita minta istighfar juga, minta pengampunan buat saudara-saudara kita. Minta pengampunan buat saudara-saudara kita. Orang yang paling banyak istighfar ini siapa? Oke, orang maju hidup ditanya diam. Orang yang paling banyak istighfar ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling banyak istighfar dan beliau adalah orang yang paling banyak menanggung beban pikiran. Beliau orang yang paling banyak menanggung kesedihan itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi beliau mengajarkan, beliau mendidik, beliau ngasih tarbiyah pada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa arda. Beliau ngasih pendidikan kayak gimana, tarbiyah kayak gimana. Pernah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain beliau bertanya, saban malam ini Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra beliau tahajud, dan selepas tahajud beliau berdoa, Allahumma ighfir li fulan bin fulan, Allahumma ighfir li fulan bin fulan, Allahumma ighfir li fulan bin fulan. Ya Allah ampunin saudara-saudara saya. Pokoknya setiap dia kenal dia sebutin namanya. Ada tetangganya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dia kenal disebutin namanya. Nyampe 40 rumah bahkan lebih. Sayyidina Hasan wa Husain bertanya, ya ummuna, wahai ibu kami, kenapa engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan nama-nama kaum muslimin ketimbang engkau mendahulukan nama-nama anakmu sendiri? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain bertanya. Apa jawaban dia? Siapa orang yang minta pengampunan untuk orang lain, niscaya otomatis Allah sudah mengampuni dirinya sendiri. Tarbiyah ada. Ya. Pendidikan. Mudah-mudahan aja Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengeluarkan kita ini daripada bulan suci Ramadan kecuali kita sudah dipenuhi dengan pengampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mengeluarkan kita kecuali menjadikan kita sebagai mukmin muslimat, mukminin muslimat dengan sebaik-baiknya mukmin, dengan sebaik-baiknya iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menambahkan cinta kita kepada Allah wa Rasuluh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalatu wassalam
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidina tahirin. Amma ba'du. Bersama-sama kita hormati para guru-guru kita, diantaranya sebagai Haji Muhammad Syukran Makmun, Al-Habib Fahmi Al-Atas, orang tua kita Bapak Ustadz Jamadi, Bapak RT, Ustadz Dadang Iskandar, Bapak Ustadz Sanusi, Bapak Ustadz Maksani, jamaah Majelis Fatimiyah yang Masya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini patut kiranya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah banyak memberikan kita karunia dan nikmat sehingga kita dapat hadir di tempat ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala amal ibadah kita, baik puasa kita, salat-salat sunat kita, dan salat-salat yang lainnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beserta salam beriring tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa akan mendapat syafaatnya nanti, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah katakan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli man nusabbitu bihi fu'adak. Kita diperintahkan untuk mempelajari sejarah-sejarah daripada para orang-orang soleh terdahulu. Supaya apa? Untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika baginda Rasul sedang kumpul bersama sahabat. Baginda Rasul tersenyum, lalu ditanya oleh para sahabat, apa yang membuat kamu tersenyum ya Rasul? Di zaman dulu sebelum saya ada seorang nabi yang tidak mempunyai pengikut. Jadi nabi dewekan, saudara, nggak ada pengikutnya nih nabi, ya. Di mana-mana nabi pengikutnya banyak, ribuan. Apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nabi nggak punya pengikut, ya. Cerita ini diambil dalam suatu kitab Qisasun, ya, Qisasun Imam Al-Ghazali, dan juga Duratun Nasihin dalam bab Lailatul Qadar. Nabi ini bernama Syam'un Al-Ghazi, yang kita kenal dengan Samson. Cuman nggak pakai Betawi, Pak RT. Kalau pakai Betawi nyamin jatuhnya. Orang main bulu, main gebok aja biru matanya. Bukan Samson Betawi, tapi Samson dari Gaza, Palestina. Ini Nabi selalu memerangi orang-orang kafir dengan bersenjatakan bukan pedang, tapi dengan leher atau rahang ontak dipakai, tulangnya. Sudah ratusan bahkan ribuan orang-orang kafir yang dibunuh olehnya. Yang membuat pusing para musuhnya, ini Nabi mempunyai kekuatan yang manusia tidak mampu untuk melawannya. Lalu dicari akal, bagaimana nih supaya Nabi ini, ya, bisa takluk, bisa dibunuh. Dicari sahabat-sahabatnya, dicari keluarganya, ya, yang telap istrinya. Karena apa? Ditawarin harta, ya kan? Ya biasa dah, ya. Kalau orang-orang kita kan pasti ada kelemahannya.
ditawarin harta yang sedemikian rupa. Yang pertama, ketika Nabi Syam'un ini tidur, diikat oleh istrinya dengan tali biasa. Begitu paginya dibuka aja sama Samson, ya, bininya bingung, siapa yang mengikatku, kata Nabi. Ya, Nabi Syam'un, saya. Untuk apa? Untuk menguji kekuatanmu. Ya, baik. Besok tidur lagi, diikat lagi dengan rantai. Ya, rantai biasa aja, putus. Siapa yang mengikatku? Kata istrinya, aku. Yang aku tahu bukti kekuatanmu. Iya. Selanjutnya diobrolin lagi, ditanya nih oleh istrinya, ya, apa yang membuatmu menjadi kuat? Tuh, kapan Nabi Samson sambut Al-Ghazi, ini rambut saya yang membuat saya menjadi kuat. Ini rambut pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ini ternyata dia cukaknya nih, kata istrinya, yang membuat suami saya menjadi kuat. Ya, setelah Nabi Samson tidur, digunting rambutnya, sehingga Nabi Samson pun tidak mempunyai kekuatan lagi, sehingga orang kafir gampang untuk menyiksanya, bahkan matanya dibutakan oleh orang-orang kafir. Tetapi dia mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan kembali kekuatannya. Akhirnya diberikan kembali kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Sam'un Al-Ghadi, Samson aja dia gampangan ngomongnya, Nabi Samson bisa kembali membunuh para orang-orang kafir. Lalu dia bertekad, saya akan menebus dosa-dosa saya. Karena apa? Rambutnya dikasih tahu sama istrinya, istrinya khianat, itu yang membuat dosa. Saya akan berjihad, ya, akan berbakti kepada Allah, akan membunuh orang-orang kafir selama 1000 bulan. Nah, ini awal mula daripada lahirnya atau turunnya Al-Quranul Karim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Karena ditanya, ya Rasul, selama 1000 bulan itu apa pahalanya? Begitu Rasul nggak bisa jawab. Setelah itu datang malaikat Jibril, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkanlah ayat surat Inna anzalna. Ya. Setelah itu baginda Rasul memerintahkan kepada kaumnya nih, sahabat-sahabatnya, ayo malam ini kita berburu daripada malam Lailatul Qadar. Tuh, malaikat Jibril pun mengumpulkan. Apabila pada malam ganjil nih, umpamanya malam 21, itu setelah fajar nih, fajar menyingsing kan siang, itu malamnya malaikat sudah menyambut untuk apa? Datangnya malam Lailatul Qadar. Tuh, karena apa? Pada malam itu nih, Allah menurunkan kasih sayang kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dimaafkan segala kesalahannya, diampunkan segala dosanya, kecuali ada 4 golongan orang yang tidak mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa? Yaitu golongan manusia yang masih mempunyai kebiasaan meminum khamar, yang masih punya keinginan untuk meminum khamar. Ini adalah golongan-golongan orang yang tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Khamar adalah bapak moyangnya dosa. Berapa banyak kejahatan yang dilahirkan karena apa? Orang ini meminum minuman keras. Bagaimana Ustaz? Kalau banyak sama aja. Nggak ada yang istilahnya buat angetin perut, nggak ada dari khamar. Kita dengar. Nah, ini cikal bakal turunnya ayat ini ketika Nabi Sam'un Al-Ghazi, ya, bertekad bahwa dia akan memerangi orang kafir selama 1000 malam, 1000 bulan. Nah, oleh sebab itu, ya, dengan adanya cerita yang benar, ini cerita benar, bukan cerita fiktif, karena kita ambil dari kitab-kitab yang terpercaya dari Imam Al-Ghazali. Ya, mudah-mudahan ini semua bisa menjadi bekal kita menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutnya kita bacakan suratul Fatihah, ya, supaya ya dalam kita menuntut ilmu,
ya kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pribadi saya, apabila selama saya memberikan tausiah, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, ya bila ada sikap saya yang kurang berkenan, saya selaku orang bodoh, ya orang yang tidak memahami, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, kelebihan hanya dari Allah, kekurangan hanya dari diri saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairul bariyah nazara ilayya, khairul bariyah nazara ilayya, ma anta illa kanzul atiyah, ma anta illa kanzul atiyah.
لسنا عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكنه بل في شرائر قد علم لصفة ربنا وحدانا وإذ امتززنا بالمودة هاهنا نرفع عين فقرنا ورجانا للواحد الأحد إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا عجب دعوانا أنت لنا يا زخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا أوطانا واسلك بنا في نهج طاع المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا في بدء منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ود ومن والانا والمسلمين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسايا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فاقص لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من آدانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واصف وعافية للمرضانا وقد لنا الحاجة واصل ختمنا عند الممات واسفها عقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله مع بكته الصباء أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Doa penutup kita mohonkan kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Sanusi. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bijahil Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lanana wa salim qulubana wa salim muqaddana wa salim i'tiqadana min dari dunia ila dari akhirah wa wassalamu alaihi wa lillahi rabbil alamin.